A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin, amma ba'd. Pemirsa yang dihormati dan dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih senantiasa mendapatkan dan merasakan rahmat dan curahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Dan tak lupa pula selalu kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya yang suci atas jerih payahnya, atas usaha mereka demi menghantarkan nikmat Islam kepada kita dan menghantarkan pemahaman-pemahaman tentang agama ini kepada kita. Pada bulan Ramadan ini, salah satu harinya, di situ dilahirkan sosok yang mulia, salah satu dari pemuda penghulu surga, dan beliau adalah Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, yang dimana pada kelahirannya ada sebuah kisah menarik yang mungkin bisa kita angkat tentang Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, yang mungkin bisa memberikan manfaat dan memberikan sebuah pemahaman yang penting dan pemahaman yang sangat berguna bagi kita semua. Pada bulan Ramadan seperti ini, salah satu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada khutbahnya ketika memasuki bulan Ramadan adalah bahwasanya wa du'aukum fihi mustajabah, yaitu doa-doa kalian, doa-doa kita semua yang kita panjatkan pada bulan suci ini itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa memahami dan mungkin mengetahui juga bahwa sebenarnya doa itu sudah dijamin ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, maka aku akan mengijabahinya. Atau mungkin di ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, bahwa aku akan menjawab, aku akan mengijabahi permintaan seorang peminta ketika ia meminta. Namun mungkin sebagian dari kita sering kita bingung, sering kita bertanya-tanya, berapa banyak Ramadan yang telah kita lalui, namun kenapa doa-doa kita juga masih belum kunjung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak pembahasan dan penjelasan dari guru-guru kita terhadap permasalahan ini, yang dimana mungkin kita akan membahas dari segi yang sama namun dengan cara yang sedikit berbeda, bahwa sebenarnya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Tuhan akan melihat kelayakan dan kemampuan kita untuk menerima hal tersebut. Kita akan sedikit ambil contoh dari kejadian Qarun, yang dimana ia meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar dia menjadi orang yang kaya. Namun Rasul tahu bahwa jika si Qarun ini diberikan harta yang melimpah, maka dia akan hancur dengan hartanya. Oleh karenanya, mungkin doa-doa dia untuk menjadi kaya tak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Qarun tetap kekeh, tetap ngotot dan meminta Rasul SAW untuk mendoakannya agar menjadi orang yang kaya. Akhirnya karena paksaan itu Rasul pun mendoakannya
dan akhirnya diijabahi oleh Allah SWT, ia menjadi sosok yang kaya raya. Hingga suatu saat ketika ia dalam keadaan kayanya itu, ada seseorang datang kepadanya dan meminta karena membutuhkan. Namun apa yang ia jawab? Yang ia jawab adalah, aku yang usaha, aku yang kerja, kok kamu yang minta? Dan karena keangkuhannya, kesombongannya itu, akhirnya Allah SWT menguburnya beserta seluruh kunci-kunci harta-hartanya. Hingga kita mungkin sekarang mengenal bahwa ketika menemukan harta dalam timbunan tanah, kita kenal sebagai harta karun. Namun, kekayaan itu atau harta yang kita miliki itu bukan berarti keburukan bagi kita. Namun terkadang harta tersebut bisa menjadi keburukan bagi orang yang lain. Karena apa? Bergantung kemampuan dirinya untuk mendapatkan atau untuk mengemban amanat sebagai orang yang diberikan rezeki atau harta lebih dari Allah SWT. Karena terkadang wadah kita itu hanya sebatas satu cangkir. Namun ketika kita meminta harta yang satu jirigen, tentu kita tidak akan mampu untuk mengembannya. Karena apa? Wadah kita sudah tidak mencukupinya. Oleh karenanya Allah SWT mengetahui kualitas atau kemampuan hamba-hambanya untuk diberikan jatah, diberikan harta olehnya. Maka jangan berarti ketika kita mungkin bukan orang yang berlebih dalam harta, kita mengatakan bahwa Allah SWT tidak mengetahui kebutuhan kita atau lain sebagainya. Tidak. Allah telah menjamin kebutuhan kita semua. Yang menarik, Rasul SAW pernah mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan jannatul kafir, surga bagi orang-orang kafir. Kembali pada Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, beliau adalah sosok yang terkenal dengan kepribadiannya yang indah, yang bagus, yang gagah ketika berpenampilan. Di suatu saat, ketika beliau sedang berjalan dengan kudanya, dengan pakaiannya, dengan keindahan dan ketampanannya, ada satu sosok, seorang miskin, ia berkata kepada Al-Imam Hasan Al-Mujtaba bahwa, apakah benar kakekmu itu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir? Tidak bohongkah kakekmu? Iya, betul. Kata beliau bahwa kakekku mengatakan itu. Tapi kenyataannya, kata orang ini, tapi kenyataannya kau lihat bahwa engkau dengan kemegahanmu, dengan keindahan pakaianmu, dengan kenyamananmu, sedangkan aku dengan kemiskinanku dan dengan ketidakmampuanku. Bukankah salah yang dikatakan kakekmu bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Bukankah begitu? Lalu beliau pun menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu bukan berarti orang mukmin pasti menderita di dunia ini secara finansial atau secara materi. Tidak. Terkadang mereka memiliki kecukupan. Namun seberapa banyak kenikmatan, seberapa banyak kebahagiaan apapun yang diberikan di dunia ini, itu bagaikan penjara ketika ia berada di surga kelak. Karena apa? Seluruh kenikmatannya jauh kualitasnya, jauh lebih berharga dan jauh lebih nikmat daripada di dunia ini. Begitu juga orang kafir. Semenderita apapun dia di dunia ini, apapun deritanya, sebesar apapun deritanya, namun ketika kelak ia berada di neraka, derita yang diterima jauh lebih menyakitkan dan jauh lebih pedih. Oleh karenanya, beliau mengatakan, Rasul SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena apa? Nikmat dan
pemberian-pemberian serta imbalan-imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga kelak akan membuat seluruh nikmat yang diterima oleh orang mukmin di dunia ini bagaikan penjara. Namun penderitaan yang diterima seseorang yang kafir, seseorang yang mengingkari Tuhan, seseorang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, itu akan berasa nikmat ketika dibandingkan dengan siksanya api neraka. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita dan menambah semangat kita untuk selalu meningkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.